Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam tandan berduri. Kembali berjumpa bersama kami channel Bekebun 78. Terima kasih masih dalam suasana bulan suci Ramadan. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah berikan limpahan pahala kepada kita semua, dan tentunya kita para petani Indonesia dapat menyelesaikan pelaksanaan bulan suci Ramadan ini sampai dengan akhirnya, sehingga dapat merayakan Idul Fitri nantinya. Baik teman-teman, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi sedikit informasi teman-teman. Nah, ini di kebun saya ini saya menemukan salah satu pohon sawit yang ada di kebun saya ini, daunnya agak sedikit berbeda dengan sawit-sawit yang lain. Kenapa saya katakan demikian? Seperti kita lihat ini teman-teman, untuk pohon yang satu ini daunnya berbentuk seperti ini. Jadi kelihatan seperti berlipat-lipat. Nah, ini ada hampir di atas juga, mungkin tidak terlihat secara jelas. Ini nampak berlipat-lipat, ini seperti contohnya, atau sering kita kenal dengan daun keriting teman-teman. Kita lihat contohnya, ini adalah daun yang mengalami keriting. Jadi hanya satu pohon ini saja teman-teman yang kita temukan, tidak pada pohon yang lain. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa pohon sawit ini mengalami daun keriting seperti ini teman-teman. Dan juga mungkin banyak para teman-teman petani semua juga lebih berpengalaman ini menemukan hal-hal seperti ini pada tanaman sawit teman-teman sekalian yang mengalami daun keriting seperti ini. Daun berlipat atau daun keriting seperti ini. Nah, ini adalah disebabkan, bisa jadi, ini yang pertama teman-teman, bisa jadi ini karena tanaman sawit ini kekurangan boron. Ini salah satu faktor penyebab sehingga pertumbuhan daunnya tidak normal atau tidak bagus. Namun teman-teman, tidak semua apa yang kita temukan ini disebabkan oleh kekurangan boron. Bisa juga, terutama untuk tanaman-tanaman sawit yang baru ditanam atau tanaman-tanaman sawit yang baru beberapa tahun pertumbuhan, ini biasanya juga mengalami hal seperti ini. Bisa jadi juga bukan karena boron. Ya, salah satu faktornya adalah bisa karena hama, seperti misalnya kumbang tanduk yang menggerogoti pangkal daun sehingga menyebabkan pertumbuhan daunnya menjadi tidak normal. Nah, tapi untuk pohon yang ini teman-teman, ini sudah saya cek ke pangkal pohon, apalagi ini sudah pohon sudah besar, sudah berusia 7 tahun, sudah 7 tahunan. Ini tidak ada ditemukan pada pangkal pohon ini seperti dimakan hewan kumbang tanduk, jenis kumbang tanduk teman-teman. Jadi kita simpulkan bahwa ini memang disebabkan oleh karena faktor kekurangan boron teman-teman. Di antara faktor penting sekali kita memberikan boron pada tanaman sawit ini adalah untuk proses pembungaan dan pembuahan. Jadi jangan sampai tanaman kita ini mengalami kekurangan boron sehingga proses pertumbuhan buahnya menjadi tidak normal atau tidak maksimal. Jadi perlu kita tambahkan, perlu kita berikan boron sehingga pertumbuhan buah yang ada pada tanaman tersebut itu mengalami pertumbuhan yang maksimal, sempurna, dan juga bagus teman-teman. Nah teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan. Ini saya sudah siapkan 1 kilo ya, 1 kilo ini teman-teman ya, 1 kilo pupuk borax. Nah 1 kilo ini teman-teman ya. Nah ini akan kita gunakan untuk tanaman ini, dan juga tidak tentunya hanya tanaman ini saja, juga akan kita berikan kepada tanaman-tanaman sawit yang lain. Nah, untuk tanaman ini akan saya berikan biasanya rata-rata antara 3 sampai dengan 7 sendok saja teman-teman. Ini diperkirakan antara 200 sampai dengan 250 gram yang kita berikan. Jadi bisa kita berikan 3 sampai 7 sendok. Rata-rata 7 sendok untuk tanaman yang sudah berumur
seperti ini. Jadi kita berikan boron. Tadi saya beli harganya, kalau di sini di Bengkulu ini teman-teman, harganya Rp35.000 ya. Jadi bisa kita beli, kita gunakan, kemudian kita aplikasikan untuk tanaman kita. Dan semoga dengan diterapkannya penggunaan boron sesuai dengan takarannya, maka tanaman pun akan dapat kembali tumbuh normal dan buahnya pun juga maksimal. Jadi demikian saja teman-teman informasi yang dapat kami berikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam tandan berduri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.